Oke, halo, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Rian. Malam ini kita ada live sekali lagi bersama Psikolog ID. Nah, tapi malam ini kita dengan judul belajar cara menulis dan menerbitkan buku. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang ingin memulai ataupun sudah memulai untuk menulis sebuah buku, teman-teman bisa bergabung di sini atau coba untuk kabarin teman-temannya yang lain. Dan sebelum kita mulai, saya mau teman-teman komen untuk setiap wilayah. Jadi teman-teman sekarang tinggal di mana, daerah mana, itu coba disebutkan di komen. Sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya. Baik, saya mau lihat dari mana saja teman-teman sekarang ini, malam ini. Oke, silakan teman-teman komen daerah tinggal. Nanti akan saya lanjutkan untuk tata caranya. Kita ikut live bareng. Oke, ada yang dari Jambi, Bandung, Padang, Aloka, Majalengka, terus ada yang dari NTB, Nusa Tenggara Barat. Cukup jauh ya. Lombok. Sekarang jam berapa nih di NTB kira-kira ya? Terus ada yang dari Makassar juga. Kalau sekarang di Jakarta itu jam 8 pas. Jadi untuk teman-teman yang tahu info atau lihat info di Psikolog ID, itu waktunya waktu Indonesia Barat ya. Jadi nanti yang WIT atau ITA itu menyesuaikan. Ada yang dari Kalimantan Timur juga, halo Kak. Jogja juga ada. Lombok hadir, siap Kak yang dari Lombok. Dari Kalimantan Timur, wah banyak juga ya. Nah yang ini sebenarnya kesempatan untuk teman-teman yang memang pemula atau mau belajar menulis buku. Jadi di live kali ini kita akan membahas secara dasar dan secara detail. Teman-teman yang masih penasaran. Jam 9 lewat 2 ya di sana ya. Oke. Cukup malam ya. Jadi teman-teman mungkin disiapkan dulu kopinya. Kalau saya biasanya cukup air putih untuk menyiapkan live malam ini. Oke. Dari Blitar juga ada. Oke Kak. Hai Kak, oke salam dari Riau. Oke, ini kita dari Jakarta. Kalau saya sih lebih tepatnya di Bekasi ya. Planet Bekasi biasanya kalau orang bilang. Oke, dari Jember juga ada. Halo Kak. Oke, saya akan lanjut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini. Oke, saya akan narasikan beberapa sesi nanti. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan Psikolog ID untuk teman-teman yang memang masih baru follow Psikolog ID. Misalkan biasanya dari temen tuh, halo ini tolong dong follow ini gitu segala macam. Oke, Psikolog ID itu adalah sebuah komunitas psikologi digital. Oke, sebuah komunitas psikologi digital yang sudah berjalan kurang lebih dari 2014. Nah, kita tuh sering mengadakan seminar apa segala macam. Dan salah satu co-foundernya itu yaitu Kak Daud. Itu juga salah satu foundernya. Kemudian dulu kita pernah membuat seminar kurang lebih ada 12 kota dari 2014. Mungkin jadi karena kali ini pandemi, jadi kami hanya melaksanakan secara online dan biasanya itu secara WhatsApp juga ada, jadi WhatsApp ada, secara Zoom juga ada. Nah, kalau live itu biasanya gratis-gratis. Jadi untuk teman-teman yang memang lebih minat dengan yang gratis-gratis bisa terus pantengin IG kita. Nah, kemudian saya akan memperkenalkan pembicara kali ini. Pembicara kali ini adalah seorang penulis buku. Dia nulis buku itu kurang lebih kalau nggak salah itu dari saat saya SMA. Itu sekitaran 2010-an. Oke, beliau sudah menulis dari 2010. Nah, sudah menulis 12 buku di penerbit mayor, maaf. Di penerbit mayor, pernah masuk Gramedia dan beberapa kali masuk ke bestseller. Dan akhir-akhir ini beliau itu membuat 6 buku penerbit indie. Jadi itu beliau itu self publish ya, tidak menggunakan penerbit mayor. Kalau misalkan teman-teman yang memang penasaran kenapa, nanti bisa ditanyakan, oke? Jadi menulis buku sejak 2010-an. Awal-awalnya itu
ngajarin yang kurang belajar, nama bukunya itu di 2011, itu dari buku Ne. Kemudian masuk ke 2013 beliau menulis sebuah buku Who Am I yang mungkin teman-teman psikologi pernah baca. Itu dulu menjadi bestseller di Gramedia, masuk ke tangga pustaka dan buku-buku lainnya sampai 2021 saat ini. Nah, oke. Jadi itu sedikit perkenalan untuk psikolog ID dan Kak Daud, seorang penulis. Jadi kali ini temanya belajar cara menulis dan menerbitkan buku. Gunakan waktunya, kesempatan teman-teman untuk bertanya. Bagi yang pemula ataupun bagi yang sudah lanjutan bisa langsung bertanya. Nah, untuk bertanyanya gimana, Kak? Nah, bertanyanya ini melalui Q&A. Oke. Kalau misalkan di komen saya tidak akan bisa melihat semuanya. Jadi teman-teman nanti bertanyanya bisa langsung di Q&A. Nanti kita bisa tanyakan langsung ke Kak Daudnya. Oke? Jadi langsung tanyanya di Q&A, nanti akan saya bacakan satu persatu. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, sudah jam 8:06 di Jakarta ya, waktu Indonesia Barat. Saya akan panggil Kak Daud. Sebentar. Kak Daud. Halo, selamat malam Kak Daud. Halo Terdengarkah suara Rian, saya? terdengar jelas. Oke. Oke, Halo. Kak. Jadi kita kali ini tentang belajar cara menulis dan menerbitkan buku. Bisa kasih info nggak nih, Kak, sedikit tentang materi kita malam ini, Kak? Oke, Untuk malam ini, memancing pertanyaan dari teman-teman. oke, selamat malam semua teman-teman yang sudah menyaksikan hari ini. Selamat malam juga Rian. Sehat Rian? Ya, malam, Kak. Udah lama Alhamdulillah. nggak ketemu kita ya. Iya, Untuk sangat lama. iya, untuk teman-teman yang mendengarkan hari ini, nah materi kita memang spesifik tentang cara menulis buku dan juga menerbitkan. Nah, ini cocok untuk Anda yang memang berminat untuk menjadi penulis. Ya, jadi saya lebih ke sharing pengalaman saya menulis dan menerbitkan buku itu. Buku pertama tahun 2011. Sampai saat ini total sudah ada kurang lebih 18 buku yang saya tulis dan juga diterbitkan. Jadi kalau misalnya ada yang mau tanya tentang materi menulis buku, tentang gimana caranya Oke. masuk ke penerbit, atau gimana caranya untuk nulis buku secara mandiri, atau bisa dibilang sebagai self publishing juga bisa, boleh ya, terbuka. Jadi lebih ke sharing pengalaman sih hari ini, itu kurang lebihnya. Oke, siap. Jadi kalau misalkan Kak Daud sendiri, Hmm. awal-awal berarti langsung masuk ke penerbit ya, Kak? Setelah apa awal Um, mulai nulis buku? Mungkin kalau saya cerita sedikit tentang pengalaman. Kalau sekarang kan enak ya, ketika seorang punya konten, punya sesuatu yang mau Hmm. diceritakan, tinggal masuk sosial media. Mereka tinggal nulis di Instagram, kemudian tinggal diiklanin, dipasang ads, kemudian banyak yang mampir ke konten mereka. Dan kalau bagus mungkin jadi followers atau apa. Nah, zaman dulu, zaman Hmm. saya tuh 2011, itu Iya. sosial media belum terlalu marak banget gitu. Jadi waktu itu cuma ada Twitter, kemudian Facebook mungkin. Nah, saya memang nulisnya awalnya di Blogspot ya. Jadi saya blogger juga tahun 2008. Setelah banyak nulis, jadi tulisan saya itu kebanyakan tentang catatan harian guru. Jadi dulu waktu ngajar ya di tempat Rian sekolah juga, saya ngajar waktu itu dapat Iya. dapat 8 tahun ngajar. Nah, kemudian catatan harian itu saya publikasikan di Blogspot saat itu. Nah, iseng-iseng saya juga tulis dan saya cetak, kemudian dikirim ke beberapa penerbit. Tapi nunggunya tuh lama. Saya setahun nunggu nggak ada jawaban. Dan saya merasa bahwa kayaknya mungkin tulisan saya belum layak terbit. Tapi setelah 2 tahun, akhirnya ada respon dari editor. Dan saya dihubungi sama editor dan kemudian mulai kita garap buku pertama. Buku pertama itu 2010 memang di awal digarap dan terbitnya 2011. Tadi udah diceritain ini bukunya udah jarang banget nih bukunya, buku pertama saya Ah, ya. iya betul. Ini udah nggak ada sih, udah nggak ada. Uh, jadi buku ini itu terbit 2011 dan cuma cetak 2 kali saat itu. Jadi cuma laku sekitar mungkin 4.000 buku dan nggak dikenal. Setelah itu masuk ke dalam buku-buku murah. Agak sakit Iya. hatinya gitu. Setelah nulis terus masuk ke dalam buku-buku murah. Ya udah, saya nggak apa-apa, saya terima. Mungkin belum bisa diterima masyarakat lah tulisan saya. Nah, setelah itu baru 2 tahun berselang, saya aktif sharing di Twitter. Ya,
Twitter tanya jawab, Q&A, kemudian sharing tentang materi kuliah. Saat itu saya masih kuliah. Kemudian ada penerbit lain yang kemudian hubungin juga, Mas mau nulis buku nggak? Terus saya bilang, saya dulu pernah nulis Pak, tapi nggak laku gitu. Terus Bapak emang mau nih, saya nggak terlalu, maksudnya ya misalnya tulisan saya nggak laku, dia bilang nggak apa-apa, kita coba aja gitu, coba-coba. Oke, saya coba, dan kemudian muncullah buku kedua. Buku kedua itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2013 ya, 2013. Jadi 2 tahun berselang nih. Kalau misalnya teman-teman pernah baca, ada yang pernah baca buku ini? UMI dulu sempat booming. Strateginya waktu itu kita sejujurnya UMI ini saya nulisnya tidak terlalu niat. Maksudnya tidak terlalu niat karena bayang-bayang buku pertama yang kurang laris itu. Bayang-bayang masa lalu ya. Iya. Akhirnya di buku kedua itu saya ya udahlah, saya kumpulin aja materi-materi. Dulu saya pernah ikut seminar, saya pernah ikut pelatihan, saya kumpulin jadi satu dan terinspirasi dari 2 buku. Kalau tahu ada yang namanya Kokologi, kalau pernah baca teman-teman. Iya. Dan juga yang kedua ada Personality Plus. Jadi dua-dua itu tentang psikologi tapi kuis. Ya, kuis. Akhirnya dari 2 buku itu dikombinasi jadi satu. Nah, judulnya dipilihin sama editor namanya Who Am I. Nah, buku ini lumayan laris karena masuk ke dalam bestseller itu sampai 2,5 tahun. Jadi masih dipajang di Gramedia 2,5 tahun, di rak bestseller, dan sudah 40 kali cetak. Beda jauh ya. Tadi 2 kali cetak, yang buku pertama. Yang kedua ini 40 kali cetak, dan kurang lebih ada sekitar mungkin 100.000, 150.000 eksemplar yang terjual, ya, yang laku. Itu sih, itu perjalanan. Nah, buku kedua itu buat saya semangat. Buku kedua itu buat saya semangat untuk nulis-nulis buku yang lain. Akhirnya ada UMI 2. Ini saya nggak punya semua buku saya, tapi yang ada aja. Ini UMI 2. Kalau pernah lihat juga di toko buku, nggak terlalu banyak cetakannya juga, cuma 4 atau 5 kali cetakan, dan baru setelah itu berlanjut ke buku-buku lain sampai tahun 2016. Terakhir saya masuk ke penerbit mayor, jadi 12 buku, tahun 2016 berakhir, tapi bukunya masih ada, di toko buku online juga masih ada kalau teman-teman cari, tapi saya pakai nama anonim, @psikolog_id, dan baru di 2019 saya mulai menulis lagi, dan itu buku sudah masuk ke dalam self-publishing, atau penerbit yang kita terbitkan sendiri, kita cetak sendiri gitu sih. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kalau saya pernah ingat nih ya Kak, sejarah Kak Daud dulu sebelum mulai ngajarin yang kurang belajar itu, kayak Kak Daud itu pernah bikin note di Facebook ya, dan dikirimkan ke semua murid dan guru segala macam ya, tuh teman-teman. Dulu tuh zamannya note ya kalau nggak salah di Facebook. Betul. Jadi waktu itu memang kan belum ada sosial media yang seperti sekarang, yang visual banget seperti Instagram, dan cara narik audiens dulu saya pakai cara manual. Cara manual itu ya lewat ngetek satu-satu. Jadi ketika saya punya sebuah karya, kemudian dipublikasikan, kan susah ya kalau misalnya zaman itu susah untuk memperkenalkan karya kita. Apalagi waktu itu kan internet belum secepat sekarang ya. Dulu zamannya apa tuh? Mungkin HSDPA ya, jadul juga ya, belum masuk 3G belum masuk, jadi masih lemot banget. Dan akhirnya ya cara saya satu-satunya adalah dengan memperkenalkan ke orang yang saya kenal satu persatu supaya mereka membagikan ulang. Nah, ketika membagikan ulang, walaupun kalau saya baca ya karya saya di tahun itu sebenarnya agak malu juga, karena ya apa yang saya tulis bukan gimana ya. Ya kalau misalnya teman-teman sekarang mulai nulis, mulai sekarang, kemudian Anda ngebaca karya Anda lagi 10 tahun mendatang, kayak, oh ini memang saya, tapi saya yang dulu gitu. Karena pemikirannya beda-beda. Gitu sih, kurang lebihnya. Gitu. Iya. Karena saya itu dulu termasuk yang paling rajin di tag, Kak. Oh iya. Karena jadi saya hampir baca dibaca semuanya. Iya, hampir semuanya itu di tag supaya, karena itu manual banget kan. Manual, cara mempromosikan karya lah. Karya manual. Kalau sekarang kan bisa langsung pasang iklan, terus kemudian kalau ada orang yang memang tertarik, kita cari kata kuncinya, orangnya mampir, ya udah, akhirnya orangnya baca karyanya itu sih. Gitu. Jadi beda media lah, beda tahun beda media itu. Iya, betul Kak. Ini teman-teman sudah banyak media. Teman-teman yang nonton di sini ada yang tertarik jadi penulis atau memang sudah jadi penulis atau mau sharing tentang pengalamannya, boleh juga silakan. Nah, hari ini mungkin waktunya nggak banyak, tapi saya harap apa yang mungkin nanti saya sampaikan bisa ngasih insight baru untuk yang mungkin pernah ditolak sama penerbit,
atau masih punya karya tapi nanggung nih, gimana cara mengeksplor karyanya gitu sih. Fokusnya ke penulisan ya. Tapi kalau misalnya ada Ya. pertanyaan-pertanyaan di luar itu juga, kalau masih relate dan kalau ada waktu nanti juga saya jawab sih. Gitu. Oke. Oke, nih Kak, di Q&A ini udah mulai banyak pertanyaan. Oke, untuk teman-teman yang mungkin belum berkesempatan untuk bertanya di Q&A, saya kasih kesempatan teman-teman untuk bertanya di Q&A ya. Kalau di komen kayaknya udah terlalu banyak yang komen, jadi agak Mm-mm. susah bacanya satu-satu. Nah, ini akan saya kasih pertanyaan yang pertama, Kak. Iya, Nih, boleh. Assalamualaikum malam Kak. Apa-apa aja yang kriteria untuk menulis mandiri buku? Jadi Oke. kriteria untuk menulis buku mandiri itu seperti apa ya Kak? Mm. Eh, Malam juga. Nah, untuk penulis mandiri sebenarnya banyak ya modelnya. Ada yang masuk ke namanya penerbit minor. Minor itu penerbit dalam sebuah komunitas. Tapi biasanya ada ISBN-nya. ISBN itu nomor unik buku. Itu masuk. Kemudian, tapi didistribusikannya biasanya nggak masuk ke Gramedia. Ya, nggak masuk ke Hmm. Gramedia. Biasanya mereka jualnya ke website ataupun ke marketplace mereka sendiri. Dan itu sudah banyak. Itu yang pertama. Itu bisa. Jadi tinggal ajuin karyanya. Yang pasti pastikan bahwa karya kamu tuh udah jadi. Jadi banyak yang tanya ke saya gimana caranya jadi penulis atau gimana caranya nerbitin buku tapi nggak punya karya. Nah, belajar dulu buat Hmm. karyanya, harus punya dulu karya baru ditawarkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua bisa sebenarnya kalau misalnya ini bukunya cetak atau digital. Digital sekarang lebih gampang sih. Ada Wattpad, kemudian kita bisa jualan sendiri, kita edit sendiri, ada banyak aplikasi untuk ngedit buku. Kemudian kita publikasikan bisa. Nah, kalau misalnya yang saya lakukan, ini kan contohnya mungkin teman-teman pernah lihat buku Gestur, ini terbit 2019. Nah, ini adalah salah satu buku yang self-publishing. Jadi saya sengaja memang buat kualitasnya bagus, jadi hardcover, benar-benar hardcover. Kemudian dalamnya itu ketebalan kertasnya tuh beda sama buku-buku yang ada di Gramedia. Saya sengaja buat yang premium. Dan kenapa? Karena supaya ketika orang megang, ketika orang baca bukunya tuh berasa puas. Dan memang banyak orang yang lebih suka baca buku cetak daripada digital. Nah, untuk buku yang mandiri sendiri atau self-publishing, memang lebih, kalau menurut saya lebih ada kesulitannya. Pertama adalah kamu harus punya pasar sendiri dulu. Harus tahu jualnya kemana. Karena kalau enggak, takutnya bukunya jadi stok yang mati ya, dalam tanda kutip mati. Nah, kalau saya Hmm. ini langsung sharing aja bahwa minimal order kalau misalnya cetak buku sendiri, kalau mau dapat harga yang masuk akal, itu kamu harus cetak 500 buku minimal. Nah, otomatis harus punya modal. Modal yang lumayan tuh, ya. Dan pastikan bahwa buku kamu terserap. Nah, tapi ada opsi lainnya, yaitu cetak satuan, ya. Jadi ada print on demand namanya istilahnya. Jadi kalau ada yang pesan, kamu baru cetak bukunya, itu bisa juga, dan banyak layanan seperti itu. Tapi memang harga bukunya tuh bisa mahal banget. Jadi satu buku tuh bisa ratusan ribu mungkin, atau seenggaknya di atas 100 ribu lah. Nah, kalau misalnya cetaknya 500 tadi, mungkin harganya bisa kepotong setengahnya, itu sih. Tapi kalau misalnya belum punya Hmm. pasar, saran saya coba ajukan secara digital. Jadi publikasinya secara digital atau pakai media-media yang sudah ada seperti Wattpad tadi itu. Oke, terima kasih Kak. Semoga menjawab ya Kak. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hmm, tadi ada mana ya? Sebentar. Dari komen Oke, juga tadi ada panjang tuh, ya. Tapi kelewat. iya, kelewat kalau di komen Kak. Makanya teman-teman langsung di Q&A ya biar enak, biar stabil. Kalau di Q&A itu pertanyaannya nggak jalan seiring banyaknya komen, jadi masih Betul. bisa dilihat. Oke, ini dia. Langkah awal untuk memulai nulis buku apa ya Kak? Dan bagaimana caranya agar goal diterbitkan? Ini dua hal yang berbeda ya pertanyaannya. Gimana cara Iya. nulisnya dan kemudian gimana cara supaya diterbitkan. Yang pertama kalau misalnya nulis itu setiap penulis punya teknik yang beda-beda ya. Setiap penulis apapun genrenya dan siapa orangnya itu pasti punya teknik personal. Walaupun bisa secara general tekniknya sama, tapi ketika dieksekusi saya dan juga beberapa penulis mungkin punya tekniknya masing-masing. Kalau saya salah satu yang saya pakai tekniknya adalah menulis di saat yang tepat. Maksudnya adalah di saat ide kreatif kita tuh lagi banyak-banyaknya. Biasanya itu tergantung jam. Misalnya kalau saya nulis di pagi hari, benar-benar pagi, atau di malam hari yang benar-benar malam. Nah, itu baru keluar. Kalau saya nulis siang-siang nih, misalnya jam 12, jam 1, jam 2, itu biasanya idenya nggak muncul. Itu pertama, tekniknya bisa seperti itu. Nah, kemudian
kalau misalnya gimana caranya bukunya supaya gold. Nah, ini kan kalau nanya penerbit mayor atau penerbit seperti Gramedia, Gagas Media, Bukune, ataupun Grasindo, dan yang lain-lain, mereka punya kriteria masing-masing yang juga berbeda. Tapi saran saya adalah kita baca karya kita dan kemudian kita lihat rujukan buku yang udah diterbitin sama penerbit itu. Contohnya buku pertama saya, 2011, saya nerbitin buku di Bukune karena saya tahu Bukune itu pernah nerbitin buku yang genrenya serupa, tapi ceritanya beda. Ya. Jadi bukunya Raditya Dika, kemudian buku-buku personal literatur, istilahnya zaman dulu, yang komedi-komedi yang personal, itu mereka waktu itu genrenya lagi booming. Jadi saya langsung lihat bahwa, wah ini sama nih, sejenis dengan buku yang mau saya terbitin. Akhirnya saya berusaha untuk masuk ke sana. Nah, kan banyak penulis yang bilang bahwa saya ditolak oleh banyak penerbit. Saya ketika pertama kali ngajuin buku itu belum pernah ditolak sebenarnya. Jadi penerbit satu-satunya yang saya masukin dulu itu cuma Bukune satu, dan saya nunggu. Kenapa? Karena saya yakin tepat. Karena saya yakin bukunya itu sesuai dengan cerita mereka. Nah, saran dari saya supaya bukunya memang masuk ke dalam penerbit adalah cari penerbit yang punya genre yang sama seperti gaya tulisan kamu. Nah, otomatis nanti kan ketika ada di tangan editor, editor akan lihat bahwa oh iya nih satu aliran dengan penerbitnya, dan itu bisa memudahkan untuk lebih masuk ke tingkatan selanjutnya ya. Entah kemudian di follow up atau malah langsung naik cetak gitu sih. Oke, terima kasih Kak. Nah ini coba saya lihat pertanyaan dari komentar dulu ya Kak. Boleh. Nah, oke. Nih, ini Kak. Oke, malam Kak, mau tanya gimana cara ngembangin ide cerita yang emang bisa diterima di pasaran? Karena kadang ide mau menjalar kemana-mana dan kalau baca ulang kadang merasa berlebihan dan bosan sendiri. Gimana tuh Kak? Sebenarnya ide cerita tuh nggak harus bisa diterima di pasaran. Banyak cerita-cerita yang benar-benar baru juga bisa diterima. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaannya adalah idenya tuh sering jadi liar ya, jadi kemana-mana. Nah, salah satu cara untuk nangkep idenya adalah dengan buat kerangka dulu. Jadi kalau misalnya karya kamu adalah fiksi, biasanya kita punya premis atau ide dasarnya. Nah, premisnya biasanya harus tetap ya. Utamanya tuh itu. Utamanya yaitu. Nah, kalau misalnya kamu nulis udah mulai lewat atau mulai keluar dari premis, coba untuk kembalikan. Nah, itu gunanya kerangka. Itu pertama. Yang kedua, kalau tulisan kamu non-fiksi atau misalnya karya sesuatu yang perlu penelitian atau apa, nah itu lebih mudah. Karena biasanya nggak ada ide liar, tapi lebih ke nambahin konsep ataupun lebih ke nambahin opsi penelitian baru atau pengalaman baru, ada risetnya dan segala macam. Jadi saran saya kalau meminimalisir ide liar, buat kerangka dan juga buat premis. Jadi premis itu kayak ide cerita dasar lah singkatnya ya. Ya, jadi sederhananya ada ide dasarnya. Misalnya mau buat drama percintaan. Misalnya premisnya adalah seorang pria yang misalnya menikah dengan wanita yang apa. Nah, jadi premis itu biasanya dibuat di 1 kalimat atau 2 kalimat aja. Cukup. Nah, cerita kamu intinya nanti akan tetap haluannya itu premis yang awalnya sudah kamu buat itu. Nah, baru nanti membangun ceritanya lewat apa? Karakternya, kemudian lewat settingnya. Nah, itu baru diperbarui ya. Diupdate dari hal-hal yang dikembangin bukan ide dasarnya, tapi yang dikembangin adalah karakter, settingnya, dan mau dibawa kemana ceritanya sampai akhirnya berakhir itu. Oke, terima kasih Kak. Jadi premis itu penting ya Kak? Iya, penting sebagai dasarnya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini terkait dengan referensi Kak. Sebanyak apa referensi yang harus dituliskan di dalam sebuah buku? Tidak ada patokan yang terlalu baku ya. Kalau saya biasanya referensinya semakin banyak semakin bagus. Kenapa? Karena itu akan membukakan pikiran kita. Contohnya misalnya waktu saya nulis, ini contoh aja ya, waktu saya nulis buku Identity, ini kan bukunya tentang, kalau teman-teman tahu dari psikologi, ada profiling DISC, ya kalau misalnya tahu melankolis, koleris, flegmatik, sanguin, itu kan teori zaman dulu. Nah, diperbarui lagi di MBTI, Anda mungkin pernah tes, dan ada juga teori DISC. Nah, sebelum saya menulis buku Identity, ya jadi ini bukunya 2010 kalau nggak salah. Nah, ini saya membeli semua buku tentang kepribadian.
Ya, jadi saya beli semua buku tentang kepribadian, e-book juga saya beli, kemudian referensi saya download, kemudian saya ikut pelatihan-pelatihan kepribadian. Akhirnya dari semua referensi itu, walaupun ada beberapa teori, karena kan saya non fiksi ya aliran yang ini, jadi bukan fiksi. Beberapa teori yang bertabrakan ada. Kemudian saya lihat dari pengertian saya sendiri mana ya yang kira-kira bisa masuk ke dalam buku. Nah, perbanyak referensi, perbanyak sumber itu memperkaya kita. Nah, kita akan menjadi menulis apa yang terbaik dari semua sumber-sumber yang sudah kita baca atau sudah kita ikuti. Nah, itu sih yang saya lakukan. Semakin banyak, semakin bagus. Referensi atau sumbernya tidak ada minimal, nggak kayak online shop ya minimal order atau apa gitu kan, nggak ada gitu ya. Jadi bebas, dan tapi ada baiknya kalau misalnya punya sumber yang beragam, tidak cuma dari satu pengarang saja, tidak cuma dari satu penulis saja, tapi dari banyak teori atau banyak penulis atau banyak sumber lah. Tapi biasanya fiksi sih kan nggak ada sumber ya. Ini mungkin pertanyaan tentang non fiksi ya. Kalau novel kan sumbernya apa? Sumbernya ya imajinasi, ya, imajinasi kita sendiri kan. Oke, terima kasih Kak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini cukup lumayan penting. Nah, lalu apa peran penulis dalam proses jualan? Ini biasanya kan kalau buku harus dijual nih, kalau nggak dijual gimana mau lakunya nih? Oke, peran penulisnya itu gimana Kak? Sebenarnya gini, saya nggak akan jelasin terlalu detail ya, karena takutnya nanti malah bingung kalau terlalu detail. Intinya gini, penulis itu kalau ada buku terjual itu cuma dapat sekitar 10% royalti. Umumnya seperti itu. Jadi misalnya harga bukunya 90.000, ya kamu cuma dapat 9.000 rupiah per terjualnya buku. Tapi kalau masuk penerbit mayor, nggak ada modal sama sekali. Kita nggak ngeluarin uang sama sekali. Jadi bukunya dicetak banyak, kemudian dijual, dan kita tinggal nunggu. Kan buku itu adalah passive income. Sesuatu yang kita buat karyanya, kemudian ketika laku kita dapat penghasilan. Nah, hal yang perlu saya garis bawahi adalah penulis perlu branding. Kenapa? Karena ketika kita nulis buku, itu bukan berarti perjalanan kita selesai di situ. Ada perjalanan setelahnya, ada buku selanjutnya. Dan kalau misalnya bukunya diterima, bisa jadi kita dapat bonus, yaitu popularitas. Jadi terkenal. Contohnya saya pribadi ya, ketika UMI itu booming tahun 2013, banyak tawaran untuk ngisi acara. Dan akhirnya saya switch profesi saya itu untuk jadi pengisi acara di beberapa talk show, seminar, dan mulai membukakan jenjang karir yang baru. Itu karena buku loh, karena buku. Jadi selalu ada kesempatan. Ada kesempatan untuk kita berkarya ya. Nah, kenapa penulis perlu jualan buku? Dua alasan. Pertama yang tadi, kita ngedongkrak popularitas buku itu sendiri. Jadi membuka peluang untuk buku kedua, buku ketiga, buku keempat. Kalau saya sampai buku ke-12, sampai akhirnya buku ke-16 sekarang, itu terbuka. Dan kita bisa punya pembaca-pembaca yang loyal. Nggak perlu banyak kok. Saya pembaca-pembaca yang setia untuk baca karya saya mungkin nggak sampai puluhan ribu. Tapi cukup 1.000 sampai 2.000 orang aja itu udah cukup ya untuk seorang penulis. Nah, yang kedua, ketika kita menjual buku kita sendiri, kita dapat bonus royalti. Maksudnya bonus royalti itu kan 10% royalti. Nah, yang berikutnya ada potongan toko. Nah, kenapa kalau di online shop buku itu bisa dijual diskonnya 15%, 20%? Karena biasanya mereka dapat diskon 30% dari penerbit. Nah, otomatis kalau kita jual buku kita sendiri, 30 tambah 10, 40%. Anda bisa pegang tuh. Ya, jadi bukunya 90.000, kita cuma dapat 9.000. Sekarang bukunya 90.000, kita dapat 36.000 per buku. Nah, jadi dua alasan itu ya. Untuk membuka peluang buku lain, dan yang kedua adalah dapat cuannya lebih banyak gitu ya. Duitnya lebih banyak kok. Gitu ya. Itu sih. Kalau mau ya. Tapi nggak wajib sih, nggak wajib. Yeah. Sebenarnya nih Kak, sedikit bocoran. Kalau dari penerbit mayor dan self-publish itu, mana yang lebih untung biasanya? Tergantung penerbitnya ya, masuk mana ya. Ada penerbit yang, saya kan ada di beberapa penerbit ya. Kurang lebih ada 4-5 sekarang penerbit yang masih jalan untuk produksi buku saya. Dan sistem mereka rata-rata sama, tapi biasanya ada yang beda-beda. Ada yang royaltinya dibayarnya sekarang itu tiap bulan, ada yang setiap 6 bulan sekali, ada juga yang nggak dibayar-bayar, itu ada juga ya. Perkaranya banyak lah. Kemudian, kalau misalnya masuk penerbit mayor, untungnya kita adalah buku kita akan dipajang di seluruh Gramedia dan diproduksi dalam jumlah yang massal. Minimal itu 3.000 eksemplar. Cuma yang kita dapat ya tadi, cuma 10% dari harga buku, kalau nggak mau jualan. Ya. Tapi brandingnya lebih bagus. Kalau kita mau branding
ketokohan kita tuh lebih bagus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau misalnya masuk ke self publishing atau penerbit indie, jelas untungnya lebih banyak. Ya. Jadi kalau kita jual satu buku, nggak 10%, mungkin bisa langsung kita dapat 30-40% dari harga buku. Dan kita bisa menentukan harganya sendiri. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah teman-teman harus punya pasar dulu. Anda harus punya pembaca sendiri dulu. Kalau enggak nanti sayangnya bukunya yang udah dicetak banyak, nggak ada yang beli kan sayang gitu ya. Itu sih model saya. Nah, kalau soal pasar nih ya, Kak. Ini pertanyaan dari saya ya. Lebih baik menaikkan si penulis dulu atau langsung bukunya? Jadi kayak kalau kita lihat zaman sekarang tuh ada artis tiba-tiba ngeluarin bisnis atau ngeluarin buku, kan mereka jadi artis dulu tuh, baru mereka ngeluarin buku. Nah ini kita ngeluarin buku dulu atau personal brandingnya dulu dinaikin, Kak? Kalau sekarang trennya ya, ini yang saya tahu ya, itu personal branding dulu. Kalau dulu kan orang itu terkenal karena karya, dia nggak dikenal. Iya, betul. Karyanya muncul, akhirnya dia terkenal. Bisa. Sekarang tuh agak berbeda. Orang terkenal dulu, baru kemudian dia dilirik sama penerbit. Itu artinya kita harus punya masa dulu. Kalau misalnya satu orang itu udah punya followers lah, ya walaupun followers bukan segalanya ya. Karena orang yang populer belum tentu punya karya yang kualitasnya bagus, belum tentu. Tapi bisa jadi bagus juga. Ya, betul. Karena kan tidak menentukan juga. Tapi kalau orang yang memang berkualitas, dia followersnya banyak, ya bisa jadi karyanya juga bagus. Nah, kalau misalnya followersnya udah banyak, kemungkinan besar penerbit-penerbit yang besar, karena buku itu industri ya, sama seperti yang lainnya industri. Nah, mereka hanya akan diberi makan, bertahan hidup kalau misalnya produknya laku. Dan mereka biasanya akan lebih fokus ke buku-buku yang memang laku atau penulis-penulis yang memang dikenal. Jadi saran dari saya kalau sekarang itu naikkan ini dulu brandingnya dulu, branding personal. Kalau saya dulu memang beda sih. Kalau di 2011 saya kan nggak pakai nama sendiri ya. Saya 12 buku saya itu nggak pakai nama saya. Baru 6 buku yang terakhir dari 12 buku hanya satu yang pakai nama saya sendiri. Baru 6 buku yang terakhir saya benar-benar pure nggak pakai anonim tapi pakai nama sendiri. Kenapa? Karena ya sudah waktunya untuk personal branding. Bukan waktunya lagi untuk karyanya yang dinaikin, tapi orangnya dulu. Karena kalau orangnya sudah melekat, orang tahu karyanya, gampang untuk buat karya selanjutnya. Itu sih. Jadi alangkah baik, lebih baik kalau personal brandingnya dulu yang dinaikin. Itu. Oke, sesuai zaman ya. Betul. Beda-beda sih. Ini saya ambil contoh ya, saya ambil contoh sederhana. Oke. Memang agak di luar konteks, tapi saya pernah dengar satu materi. Jadi di pemilihan presiden Amerika, saya lupa tahun berapa, 60 atau 70, itu ada satu media yang lagi booming. Waktu itu televisi belum booming. Medianya adalah radio. Nah, ternyata calon presiden yang menang adalah yang suaranya itu berat. Kenapa? Karena sesuai sama medianya. Jadi, kita menyesuaikan dengan media. Ini ada yang kurang setuju kalau karyanya bagus, akan terkenal. Mesti yang nulis nggak terkenal. Betul, ya. Kan saya bilang tadi, bukan seperti itu. Pendapat saya bukan seperti itu. Betul, kalau karyanya bagus bisa jadi terkenal. Tapi trennya sekarang adalah kita personal branding dulu, kemudian baru buat karya. Tapi ada kemungkinan kalau misalnya karyanya memang diserap sama masyarakat dengan lebih baik, lebih bagus ya jadi terkenal juga nggak masalah. Ini kan dua hal yang berbeda. Tapi kalau misalnya mau masuk ke dalam dunia penulisan, kemudian diterima sama penerbit dan lebih diserap penjualan bukunya, saran saya ya, ini bukan masalah benar atau salah. Ya. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar di dunia penulisan. Ya. Kalau kurang setuju juga boleh sih. Pendapat saya adalah harus sejalan antara karya dengan personal branding. Ada kok penulis-penulis yang nggak punya akun Instagram, nggak punya sosial media, ada juga. Dan karyanya masih laku, ada. Tapi itu sebagian kecil. Hanya ya orang yang karyanya benar-benar bagus. Dan punya pembaca yang benar-benar fanatik. Kalau saya sih, karena memang saya bukan penulis yang terkenal banget. Bukan seseorang yang teman-teman juga belum tentu kenal karya saya. Nah, saya menggunakan strategi kedua, yaitu menaikkan personal branding, kemudian baru menerbitkan karya baru. Itu sih. Nggak setuju juga nggak apa-apa ya. Oke Kak, ini pertanyaan tentang aturan. Apa aja Kak aturan-aturan dalam penulisan yang harus diperhatikan agar karya kita dapat diterima di pasaran? Oke.
tergantung ya, nulisnya karya apa dulu. Kalau non-fiksi memang ada aturan akademis tergantung genre bukunya. Kayak seperti sumber, kemudian rujukan sumbernya sumber pertama, kedua, atau apa. Jadi kita harus tahu sumbernya sumber premier atau sekunder atau malah tersier. Dengar dari sumber sekunder. Ya, itu perlu dipelajari ya kalau non-fiksi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau fiksi sebenarnya nggak ada aturan yang terlalu bagus selain tata bahasa. Bahkan bahasa gaul dalam tanda kutip itu masih masuk dan masih boleh asalkan ada penjelasan dan sudah diterima sebagai bahasa yang universal, ya. Atau bahasa daerah juga bisa masuk ke dalam buku fiksi, boleh aja. Bahkan buku non fiksi juga bahasa-bahasanya kadang-kadang yang saya pakai juga bahasa nggak terlalu baku. Seperti bagaimana jadi gimana atau apa. Pokoknya yang lebih populer, yang bahasanya lebih masuk ke penulisan itu juga nggak masalah sih. Dan kalau misalnya teman-teman nantinya jadi penulis itu akan ada editor. Editor itu kan partner. Partner ketika kita masukkan sebuah karya, kira-kira bahasa saya ini baik atau tidak, atau bisa diterima atau tidak, itu ada teman diskusi. Bahkan yang di penerbit minor pun ada partnernya juga, tapi biasanya yang self publishing. Nah ini kita harus cari teman yang bisa baca karya kita dulu nih sebelum terbitin. Contohnya kayak saya, sebelum saya nerbitin buku baru, misalnya, saya biasanya minta 3-4 orang itu untuk baca buku saya dari awal sampai akhir. Kemudian mereka tandai kira-kira hal yang nggak mereka ngerti, bahasa yang terlalu asing, ataupun tulisan-tulisan yang salah. Jadi saya punya editor dalam tanda kutip ya, teman-teman saya yang kemudian membaca bukunya, kemudian kasih penilaian yang jujur. Sebelum akhirnya bukunya dilempar ke pasar. Itu sih. Oh, oke, terima kasih Kak. Nah ini terkait dengan alur. Nah, Gimana alur untuk bisa menerbitkan buku sampai ke tahap penjualan? alur, ini nanya teknis-teknis ya, mantap. Iya. Untung saya bisa jawab gitu. Alurnya yang pertama jelas pengajuan. Ya pengajuan, maksudnya gini, ada yang namanya pre-writing. Pre-writing itu biasanya kita lihat profil penerbitnya kira-kira sesuai sama kita atau enggak gitu. Yang pertama, yang kedua ada drafting. Drafting biasanya karyanya mentah. Karyanya sudah jadi, kalau novel udah jadi, kalau non fiksi udah jadi, tapi belum layak terbit ya. Maksudnya belum layak terbit itu belum diedit, belum di layout, belum jadi format buku lah. Jadi masih formatnya tulisan. Itu drafting. Dan kemudian ketika drafting masuk ke dalam tahap editing. Jadi kita diskusi sama editor, apa yang perlu dibuang, apa yang perlu masuk. Nah, setelah diedit itu ada jangka waktunya masing-masing ya. Karena satu karya buku itu bisa, kalau saya dulu satu buku itu, buku pertama itu kan setahun prosesnya ya. Jadi saya nunggunya lama tuh. Jadi ketika nulis kan saya ajuin 2 tahun baru dipanggil, 2 tahun baru dipanggil. Nah ketika bukunya dari dipanggil sampai terbit tuh hampir setahun lagi. Jadi 3 tahun karya saya baru akhirnya ada di Gramedia, dan saya wah ada di Gramedia nih. Nah kalau buku kedua lebih cepat lagi, cuma sekitar 6 bulan. Karena saat itu tulisan saya ternyata nggak perlu banyak diedit. Ya nggak perlu banyak diedit. Nah kemudian buku yang ketiga juga lebih cepat lagi, itu cuma 4 bulan atau 3 bulan. Lebih cepat lagi. Nah makin lama makin cepat. Kenapa? Karena kita udah tahu ritmenya. Kalau penulisnya yang sudah berpengalaman biasanya tahu apa yang perlu dibuang, apa yang perlu dimasukkan. Nah, balik lagi ke tadi ya. Jadi ada pre-writing, drafting, editing. Nah berikutnya ada yang namanya proofreading. Jadi proofreading itu dibaca ulang sama penulisnya. Jadi setelah di tahap editing ini kan ada layout, terus kemudian penentuan cover, penentuan judul, itu banyak lah, ya kompleks lah. Nah, setelah tahap proofreading biasanya penulis akan baca ulang karya mereka yang sudah diedit oleh editor. Nah, kemudian ada yang mau dipindahin nggak? Ada yang mau ditambahin nggak? Saya pernah dapat editor yang bahasanya beda sama saya. Jadi gini, ketika saya nulis sesuatu, editornya itu nangkapnya beda. Kemudian dibahasakan dengan cara yang berbeda, ya. Dan ketika saya baca, saya langsung mikir, ini maksudnya nggak gini nih tulisan saya. Akhirnya di tahap proofreading itu, saya bilang ke editor, maksud saya nggak begini, ini harus diganti tata bahasanya, supaya maksudnya sampai. Nah, akhirnya diubah lagi, baru masuk ke proses cetak. Di cetak pun kadang-kadang ada masalah tuh. Ada yang cetakannya nggak baik, ada yang covernya bermasalah, itu ada aja ya. Namanya juga cetak. Nah, kemudian baru masuk ke dalam tahap distribusi, itu panjang tuh makanya, baru ke toko buku. Nah, itu kan tadi yang nanya prosesnya tuh panjang. Nah, itu. Cukup Aduh, panjang. lumayan panjang ya. Panjang.
belum kalau kita harus nunggu kapan terbitnya segala macam. Iya, dan biasanya suka molor waktunya. Nanti nih di Iya. Gramedia ada bulan April. Ya, April nungguin, Juni, Juli, Agustus baru muncul gitu. Biasanya gitu. Saya juga beberapa kali gitu. Iya. Oke. Oke. Terus beralih ke teknis, kita lebih ke bedanya pengarang buku dan penulis buku. Sebenarnya sama sih, cuma masalah kata aja. Penulis, Hmm. pengarang, sebenarnya kebanyakan dari mereka sama. Karena walaupun bukunya non-fiksi, selalu ada unsur subjektivitas. Selalu ada unsur keakuan. Jadi seorang kan biasanya setiap karya yang sama atau penelitian yang sama ketika ada di tangan orang yang berbeda, mereka menerjemahkannya kan masing-masing berbeda. Jadi saya bisa, Hmm. ini pendapat pribadi ya, saya bisa bilang penulis ya pengarang. Karena mereka membuat atau mengimajinasikan, mengeksplor, kemudian meramu kembali karya yang sudah ada, ya dalam tanda kutip dikarang tadi, ya medianya bisa macam-macam ya. Kan kalau pengarang bisa tulisan, bisa karya-karya lain, bisa. Tapi itu hanya masalah tata bahasa sih. Sebenarnya nggak ada yang terlalu jauh beda. Oke, Kak, kalau terkait genre nih, Hmm. ketika kita menjadi seorang penulis, apakah kita harus mengikuti genre sesuai dengan yang lagi booming atau dengan passion kita masing-masing gitu, Kak? Kalau saran saya sih tergantung tujuan nulisnya apa. Kalau tujuan nulis Hmm. sekedar ingin punya karya dan nggak peduli bukunya laku atau enggak, ya nulislah dengan gaya kita sendiri, nggak masalah. Jadi Hmm. lebih ke ya orang mau baca mau enggak juga terserah gitu. Ya ini bentuk dari ekspresi saya. Kan dasarnya sebenarnya seperti itu ya kalau orang nulis. Awal-awalnya seperti itu. Tapi nanti ketika sudah masuk industri sama seperti saya, biasanya idealismenya akan menyesuaikan dengan market dan industri itu sendiri. Jadi kadang-kadang kita Hmm. lihat nih apa nih buku yang bestseller, cara mereka memasarkan gimana, genrenya seperti apa. Jadi kita menyesuaikan, tapi tetap dengan warna kita. Ya, itu nggak bisa dipungkiri ya. Contohnya misalnya saya ambil yang lebih luas lah. Contohnya misalnya produk, ya mie aja. Ya, Indomie udah mulai ada rasa rendang, ya kan? Iya. Udah mulai ke Korea-Koreaan. Kenapa? Karena banyak yang suka Korea-Korea segala macam ya. Lagu contohnya. Di tahun mungkin 2000-an awal banyak band-band yang beralih dari rock ke Melayu. Kenapa? Karena mereka mau laku. Karena mereka mau dikenal. Dan ketika mereka dikenal, mungkin mereka bisa ganti genre atau ubah karyanya. Intinya itu sih. Kalau ketika kita ngomongin udah industri ya, idealisme biasanya Hmm. menyesuaikan dengan kebutuhan pasar itu. Oke. Nah, ini kalau bagaimana menghadapi komentar negatif tentang karya kita? Gini, prinsipnya gini, komentar negatif akan selalu ada sebagus apapun karya kamu, sebagus apapun. Ya. Karena selalu ada orang yang komentar walaupun kita sudah melakukan yang terbaik. Bukan berarti bahwa kita salah dan bukan berarti juga bahwa kita sempurna ya. Tapi kadang-kadang memang ada orang yang suka aja komentarin kita. Ya, ya anggap aja Hmm. komentarnya sebagai perbaikan, tapi bukan berarti kita harus mengasihani diri sendiri, kemudian nganggap karya kita jelek, enggak. Tapi karena gini, itu harus dibalancing antara orang yang komentar jelek dan komentar baik. Kadang-kadang kita nutup telinga untuk komentar yang baik, tapi malah fokus ke yang jelek. Ada beberapa momen di Oke. mana kita melakukan hal seperti itu ya. Tapi kita harus balance. Memang ada yang bilang bahwa karya saya nggak bagus, tapi ada loh yang bilang bahwa karya saya juga bagus. Gitu. Yap. Oke. Ya, ini terkait dengan genre mana tadi bilang. Oke. Apakah genre itu harus benar-benar sesuai dengan alur novel yang kita buat? Sebenarnya genre itu sekarang makin kesini makin mix ya. Jadi nggak ada yang pure Makin banyak. drama, pure komedi, pure thriller atau misteri, nggak ada. Biasanya kombinasi. Jadi misalnya ada dramanya, setan muncul gitu ya. Drama setan muncul. Kemudian cinta-cintaan, ternyata ada pembunuhan di dalamnya. Jadi saya bisa Oke. bilang mungkin ada tema besar di genre bukunya, tema besar ada. Contohnya misalnya buku Hmm. saya genrenya psikologi, self development kan secara umum ya. Tapi misalnya ada sesuatu hal yang lebih ke menyenangkan di dalamnya, ada self quiz juga bisa. Jadi kita mix aja, mix tapi tetap ada genre yang besar. Dan di dalamnya kita boleh campur bermacam genre asalkan masih sesuai tema, masih enak dibaca, masih menyenangkan, dan kita nulisnya juga nggak beban juga nggak apa-apa. Itu sih. Kalau dari saya, Oke, terima kasih Kak. Oke, sebelumnya ini saya mau ngasih tahu buat teman-teman, hmm, kenapa nggak semua pertanyaan saya jawab.
karena beberapa pertanyaan itu sebenarnya sudah dijawab sama Kak Daud secara nggak langsung. Oke. Jadi untuk teman-teman mungkin kadang pertanyaan yang satu dengan pertanyaan kita tuh sedikit berhubungan. Kayak tadi kayak urutan, Iya. tata caranya apa segala macam. Oke, teman-teman. Jadi jangan terlalu Terlalu. pesimis. Insya Allah kalau misalkan teman-teman nanti nonton lagi akan mendapat jawaban. Oke. Nah, eh, sebenarnya nih ya Kak, seorang penulis wajibkah dia itu untuk suka membaca? Nggak wajib, tapi Oke. alangkah lebih baik diperkaya dirinya dengan membaca. Saya juga maksain diri untuk baca sih. Kadang-kadang berat memang baca itu, karena apalagi kalau misalnya aktivitasnya sudah banyak, kemudian kerjaannya juga banyak, kayak seperti bukan yang nggak punya waktu sih, bukan jadi prioritas aja. Kayak kita nggak bisa membuat waktu untuk baca ataupun meluangkan waktu untuk baca. Saya biasanya pakai media yang cukup anti mainstream sekarang. Jadi ada satu aplikasi yang saya baru kenal baru-baru ini, itu sebenarnya aplikasi untuk disleksia. Jadi untuk orang-orang yang ketika baca sesuatu bermasalah ya. Tapi ternyata dia bisa baca audiobook. Maksudnya baca buku terus jadiin audio. Itu yang saya lakukan. Jadi setiap kali saya baca sebuah buku, akhirnya saya masukin ke aplikasi itu, kemudian aplikasi itu ngebacain buat saya. Dan itu sangat-sangat menghemat waktu ya saya. Jadi tetap harus baca sih sebagai referensi, memperkaya diri, jangan lupa jangan sampai kita menganggap apa yang kita tahu itu udah yang paling benar, apa yang skill yang kita miliki udah yang paling puncak. Pasti ada sesuatu yang bisa kita baca, kita pelajari lagi. Dan saya memaksa diri setiap harinya untuk baca ya setidaknya beberapa bab tulisan. Dan ketika saya baca, saya jadi ngeh bahwa, oh iya benar juga ya, ada sesuatu yang belum saya tahu. Gitu. Oke, lanjut. Sebentar. Nah, ini terkait dengan semangat. Nah, Kalau misalkan bagaimana tipsnya agar tetap semangat menulis dan mempertahankan mood? mood itu turun naik sih ya. Jadi Iya. ada waktunya memang kamu nggak mood nggak apa-apa, asalkan tetap pada track, maksudnya tetap pada track itu gini. Kita harus punya rancangan. Misalnya contohnya kamu nulis bab 2 tuh selesai minggu ini. Ya udah, kita buat deadline kita sendiri. Kita buat deadline kita sendiri, kemudian kita yang atur. Kalau misalnya ada waktu di mana kita nggak mood, ya nggak apa-apa. Ya 1-2 hari nggak harus misalnya full nulis, ya nggak masalah sih. Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya konsisten nulis, ya harus dicicil. Itu bisa dilatih sih, bisa dilatih. Maksudnya bisa dilatih adalah kalau bisa seenggak mood apapun kita tulis aja, tulis dulu walaupun karyanya mungkin nggak sebaik ketika kita mood. Nah dengan begitu kita kan konsisten. Misalnya setiap jam 8 malam setidaknya buka laptop ataupun pakai notes handphone sebentar untuk nulis apa yang ada di pikiran kita. Nah kalau kita sering melakukannya itu kan jadi kebiasaan dan idenya akan lebih ngalir dengan mudah. Oke. Nah, nih balik lagi ke teknis. Oke. Ini kayak pertanyaannya banyak teknis. Cuman kali ini saya ambil dari komentar. Boleh boleh. Aduh, aduh, aduh. Bentar, yo hilang. Susah ya saya kalau buka komentar itu saya susah loh. Ya memang gitu kadang-kadang. Kalau saya jadi host juga gitu ya. Iya, susah loh. Oke, langsung aja deh. Tadi saya udah sempat baca. Oke, Oke. jadi kakak satu ini tuh mungkin bercerita tentang sebuah novel. Nah, di Nah, novel ini kan kadang kita itu novel yang namanya novel itu cuma kalimat nih. betul. Nah, bagaimana caranya untuk mendetailkan kayak semacam gerak atau mimik Oh itu ya. ke dalam sebuah novel? Oke, oke. Nah, ada dua cara. Yang pertama adalah lewat istilahnya tellingnya atau kita menyampaikan secara langsung. Jadi misalnya kita sebagai orang pertama dalam sebuah cerita, ya udah kita jelasin dia lagi ngapain, dia lagi pakai baju apa, dia tersenyum, dia bergerak, itu bisa kita langsung ceritakan. Itu yang pertama. Ya kalau memang sudut pandangnya orang pertama. Yang kedua, kita bisa menunjukkan. Menunjukkan caranya gimana? Adalah bermain dengan tokoh yang interaksi sama dia. Contohnya tokoh utama lagi marah, tapi kita nggak mau ngasih tahu. Nah, kita kasih tahu lewat tokoh kedua. Tokoh kedua ngomong ke tokoh pertama. Misalnya dia tahu bahwa tokoh pertama itu marah, kayak gitu ya. Jadi pakai trik. Triknya bisa Hmm. langsung ditunjukin, kita jelasin, atau yang kedua bisa melalui percakapan atau interaksi dengan tokoh lain. Itu sih. Biasanya yang Hmm. saya lakukan itu. Oke, terima kasih Kak. Nah ini sedikit kembali ke awal. Hmm.
udah ada kerangka tapi bingung nih mau mulainya dari mana. Ya mulai Itu aja gimana, gimana? Bro? Mulai aja mulai. Mungkin mungkin dia udah bikin kerangka cuma kayak bingung kapan mulainya gitu atau gimana. Mulai ya kadang-kadang yang jadi blok dalam nulis adalah kita pengen tulisan kita sempurna, nggak ada cacat. Iya, Kalau dibaca, betul. wah bagus gitu, bagus banget gitu. Nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Jadi nulis Nah, aja. Kalau saya misalnya, ini saya lagi proses nulis buku ke berapa? 12 tambah 6, 18, 19. Buku ke 19. Ya, 19. ya buku ke 19. Ada satu buku tentang persuasi, psikologi persuasi. Sama ketika ini sempat vakum sih, saya sempat merencanakannya kan terbit bulan Juni, tapi ternyata gagal. Dan bulan Agustus ini lagi digarap. Yang saya lakukan sama, ketika saya ada di depan laptop, kadang kalau kita mikir, ini kayaknya nggak benar. Saya nggak boleh nulis kayak gini. Kita nyari yang sempurna. Nah, kalau kita masih berkutat pada nyari yang sempurna, karyanya nggak jadi-jadi. Akhirnya ya udah tulis apa yang ada di kepala saya, kemudian saya baca lagi, saya tulis lagi, saya edit lagi, saya baca lagi, saya tulis lagi, prosesnya gitu. Jadi apa yang ada di kepala tulis aja dulu, kemudian kita baca lagi, kemudian kita tulis ulang dan tulis ulang, proses aja. Itu. Kalau dari saya ya, yang saya lakukan. Oke. Lanjut. Saya kecepatan nggak ya ngomongnya? Nah, enggak sih. Kalau saya sih Nggak ya? paham, mungkin karena Oke. kita udah keseringan. Oke, ini. Kak, bagaimana caranya membuat judul selain mewakili cerita? Juga menarik orang-orang untuk membacanya. Ini terkait judul nih, Kak. Hmm. Judul kalau buku yang nentuin nanti kebanyakan editor. Jadi percuma Oke. kamu buat satu judul juga nanti juga judulnya belum tentu dipakai. Kalau misalnya buku kamu terbit itu pertama. Tapi kalau Oke. misalnya yang kedua memang terbitin sendiri, sebisa mungkin kalau judul itu minta referensi dari banyak orang. Jadi kadang-kadang apa yang kita buat itu bukan yang terbaik. Jadi kita kasih opsi aja. Biasanya kita punya 4 atau 5 judul, kita lempar ke berbagai orang yang berbeda, menurut mereka mana yang cocok, mana yang sesuai. Nah, itu bisa jadi pilihan, walaupun nantinya tetap ada pertimbangan pribadi, kita yang menentukan. Beberapa dari buku saya yang Hmm. baru, itu saya hampir semua saya yang nentuin judulnya, tapi tetap itu ada pergantian beberapa kali. Jadi misalnya buku ini judulnya awalnya ini, cuma kok kurang bagus ya. Kayak buku yang terakhir tadinya judulnya agak-agak nyeleneh, cuma ketika saya lempar, Hmm. kok judulnya nggak bagus ya, ya udahlah ganti lagi gitu. Gitu sih. Oke. Nah ini terkait dengan karya fiksi, bagaimana seorang penulis membawa vibes di buku itu sampai ke pembaca? Butuh ini sih, Agak butuh rumit juga. proses. Ini udah agak advance ya pertanyaannya. Iya, Butuh udah proses. rumit ini. Karena gini, seorang penulis biasanya punya gayanya dalam berbahasa. Kalau misalnya penulis Hmm. itu bertemu dengan pembaca yang cocok, vibe-nya bisa nyampe. Tapi kalau misalnya nggak cocok nih, bisa jadi dia nggak ngerti maksudnya. Nah, dalam perjalanan seorang menulis, dia akan menemukan caranya sendiri yang beda-beda. Tentunya beda-beda ya. Kalau saran dari saya adalah terus nulis sampai ketemu gaya yang sesuai. Sampai ketemu pola bahasa yang sesuai. Saya pun sampai sekarang nulis itu punya gaya sendiri. Kalau misalnya beberapa kali baca buku saya pasti tahu cara saya menjelaskan sesuatu, kemudian cara saya menggambarkan sesuatu, deskripsi sesuatu, itu unik. Maksudnya kayak beda sama penulis lain. Dan penulis lain juga sama. Cara mereka menjelaskan atau menerangkan sesuatu itu punya gayanya masing-masing. Dan itu berproses ya seiring perjalanan waktu. Jadi kita punya hal yang apa ya aslinya, originalitasnya kita. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Nah, kalau terkait dengan wallpaper, ini cover buku mungkin Oh, maksudnya, atau wallpaper wallpaper handphone ya. isi nih. Uh, Berpengaruh nggak tuh Kak buat novel? kan ada istilah jangan nilai sesuatu dari covernya. Ya. Tapi Tapi kalau dibungkus plastik gimana ya? kalau saya kesan pertama selalu dilihat dari covernya. Cover buku itu Cover. penting. Cover buku sangat-sangat penting. Walaupun ada istilah yang tadi jangan menilai dari covernya, tapi kalau buku pasti kebanyakan orang itu nilai dari covernya. Ya, jadi seseorang ini saya pernah dengar salah satu podcast, saya lupa yang ngomong siapa, tapi kebanyakan pembelian sebuah buku itu tuh dibeli karena kebetulan. Maksudnya kebetulan gimana? Saat orang mampir ke toko buku, kemudian dia lihat bukunya dan cover yang menarik, baru dibeli. Kebetulan. Bukan sesuatu yang Mm-mm. saya merencanakan, ada sih yang begitu. Saya merencanakan membeli buku ini, tapi itu sedikit. Sedikit. Banyak buku yang tiba-tiba dia ketemu, contohnya di Instagram, tiba-tiba muncul nih buku. Wah, covernya seru nih.
reviewnya menarik, ya udah saya beli gitu. Jadi cover menentukan kesan pertama. Oke. Lanjut. Lanjut. Ini terkait bahasa. Apakah harus menggunakan bahasa baku, Kak? Boleh, tergantung editor juga ya, tergantung genre buku. Oke. Saya nggak bisa bilang perlu atau enggak. Kalau misalnya buku kamu tentang sesuatu hal yang bersifat serius, mungkin non fiksi, kebanyakan itu dituntut untuk bahasa baku. Tapi bukunya kalau fiksi, kemudian bukunya tentang imajinasi kamu, ya boleh aja malah pakai bahasa kamu sendiri, bahasa gaul boleh sih. Asalkan bisa tetap dimaknai dan juga bisa tetap menjelaskan sesuatu. Gitu. Oke. Kak Daud nggak aus apa? Saya dari tadi aus dengerin. Ntar, saya minum. Terakhir, saya minum 1 galon. Oke. Ini kayaknya udah mau jam 9 nih, Kak. Wah, cepet ya. Iya, nggak kerasa udah jam Saya ngomong 8 mulu. lewat 56. Kayak kita karena terlalu asik jawab pertanyaan-pertanyaan. Betul. Oke. Mungkin untuk closing kali ya, Kak. Gimana? Gimana apa ya? Kamu nanya apa nih? Oh iya. Oke. Untuk penutup nih, Kak. Saya mau Kak Daud. Tadi soalnya banyak pertanyaan itu kayak semacam gimana caranya konsisten, gimana caranya naikin mood, gimana caranya tetap bisa terus untuk berusaha untuk menulis. Nah, tipsnya itu gimana tuh, Kak? Kalau misalnya dari Kak Daud sendiri. Konsisten itu mulai dari hal-hal kecil, mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Ya diterusin aja. Karena ibaratnya kayak jalan yang berhutan, rumputnya banyak, tapi kalau misalnya dilewatin terus, jalannya akan semakin terbuka, semakin mudah kita menjalani kalau misalnya kita konsisten mulai dari hal-hal kecil. Itu sih, kalau saya. Simpel aja sih. Setiap orang punya caranya masing-masing, dan tidak ada yang paling benar ataupun paling nggak benar. Kadang-kadang cara atau teknik itu cocok-cocokan juga. Ya, belum tentu cara saya paling bagus. Siapa tahu saya bisa belajar juga dari teman-teman yang mungkin baru awal menulis. Dan mungkin aja walaupun saya udah nulis 18 buku, ternyata cara saya belum terlalu tepat atau belum terlalu efektif, dan sampai sekarang pun saya masih berjuang untuk konsistensi itu. Oke, terima kasih Kak untuk closingnya. Nah, untuk pemberitahuan pada teman-teman, jadi nanti itu akan ada Coolwap ya Kak ya? Coolwap tentang creative writing. Nah, ini di sini bisa lebih detail lagi. Mungkin kan kalau sekarang ini kita jawab pertanyaan teman-teman. Nah, di Coolwap nanti banyak materi-materi yang akan lebih detail untuk disampaikan. Di antaranya kan sebentar, saya lihat dulu. Nah, ini. Ada materi yang dibahas tentang penulisan kreatif fiksi dan non-fiksi, kemudian menemukan ide, alur, dan karakter, kemudian langkah menerbitkan buku. Tadi kita sudah dengar langkah menerbitkan buku, mungkin nanti akan lebih secara detail, sampai dengan royaltinya atau segala macam. Nah, kelasnya itu hari Selasa tanggal 10 Agustus ya Kak? Betul. Nah, untuk kali ini, kita mengadakan Coolwap itu malam hari, pukul 19.00 sampai dengan 20.30. Jadi nanti teman dikasih materi pada saat siang hari, kemudian jam 7 malamnya kita akan ada diskusi lebih banyak. Oke? Kira udah cukup aja gitu aja ya Kak ya? Iya. Oke, untuk mengakhiri, kenapa Kak? Gak apa-apa, langsung aja. Oh, gak apa-apa, oke lanjut. Oke. Soalnya waktunya untuk mengakhiri. Iya juga sih. Ntar kita tutup sendiri lagi. Oke. Untuk mengakhiri saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Daud. Terima kasih Rian. Menjawab banyak pertanyaan. Ya terima kasih Kak. Pertanyaannya banyak banget terus dijawab semuanya. Alhamdulillah. Semoga kita tetap sehat selalu dan ketemu lagi di acara-acara live berikutnya. Terima kasih. Bersama Kak Daud ataupun dengan speaker lain ataupun dengan saya sebagai hostnya. Terima kasih Kak Daud. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah Rian. Dadah.